Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, Ibu? Masih. Bapak? Masih. Ya. Jadi hari ini ulun menyampaikan tentang mata pelajaran inti 2 tentang layanan dasar posyandu bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, mari berkenalan dulu. Nama ulun Erwin Sadjali, tempat tanggal lahir di Tanjung Tabalong, tanggal 16 September 1992. Kemudian untuk jabatan di instansi itu sebagai promosi kesehatan. Kemudian tempat saya bekerja itu di Puskesmas Rembang. Nah, sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita di sini sudah mulai konsentrasinya sudah berkurang lah. Melihat tadi ada yang sibuk sendiri, ada yang ngantuk, jadi kita bermain. Setuju Ibu, Bapak? Setuju. Ya, mari kita silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Nama permainannya itu adalah satu pegang. Mungkin ada yang pernah? Ada yang pernah belum? Nah, belum. Jadi di sini satu pegang ini bila ulun instruksikan satu pegang, kata-kata satu pegang kemudian ikuti. Misalnya satu pegang kepala, paham? Kemudian untuk bila ulun tidak menyebut satunya, jangan bergerak. Misalnya satu pegang kepala, pegang telinga. Ya, satunya kan ada. Paham? Jadi momen ini melatih konsentrasi berlebihan. Dan hitungnya siap? Siap. Satu pegang telinga, satu pegang hidung, pegang kepala. Bagus. Lanjut. Satu pegang telinga, satu pegang mata, pegang mulut. Nah, oke, saya kira. Ayo lebih konsentrasi lagi. Ayo. Oke, ayo siap. Pegang hidung. Nah, ya mungkin itulah permainan ini untuk meningkatkan konsentrasi karena sudah jam-jam merawat. Ya, lanjut. Untuk tujuan pembelajarannya, hasil belajar setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan layanan dasar posyandu bagi sasaran ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian indikator hasil belajarnya melakukan pelayanan hari buka posyandu bagi sasaran ibu hamil dan menyusui dalam 5 langkah posyandu. Untuk materi pokoknya, manfaat tablet tambah darah bagi ibu hamil, materinya pengertian adanya kandungan dan efek samping tablet tambah darah dan penggunaan kartu kontrol tablet tambah darah. Nah, mungkin anemia sudah berbian pasti sudah tahu lah untuk anemia itu apa. Karena berbian sebagai kader pasti menemui ibu-ibu hamil mungkin biasa memberikan penyuluhan tentang anemia. Ada yang ibu hamil yang mungkin menderita anemia, apa yang kita lakukan. Jadi di sini mengulangi lagi, meningkatkan pengetahuan berlebihan lagi. Jadi anemia itu adalah apabila keadaan kadar Hb di dalam darah lebih rendah dari yang seharusnya. Nah, jadi kadar Hb atau hemoglobin di dalam darah itu sedikit atau kurang. Nah, itu yang dinamakan anemia. Penyebabnya karena contohnya karena zat besi yang dibutuhkan untuk pembuatan SDM di dalam tubuh kurang, kerusakan atau destruksi SDM yang eksesif misalnya pada malaria, kemudian kehilangan darah yang eksesif misalnya karena perdarahan dan kekeringan. Nah, jadi anemia itu di negara berkembang termasuk di Indonesia, penyebab anemia paling banyak itu 63% adalah kekurangan atau defisiensi zat besi. Jadi itulah pentingnya mengapa ibu hamil itu
diberikan zat Fe untuk mencegah defisiensi zat besi selama kehamilan, yang merupakan akibat dari pola makan rendah zat besi lah, kemudian mengandung cukup banyak zat besi tetapi yang diserap sangat sedikit. Misalnya ibu hamil ini makannya sudah bagus, makan sayur, makan buah, cuma ada zat penghambat penyerapan zat besi, misalnya sambil minum teh, misalnya makannya sambil minum kopi. Nah itulah yang menyebabkan zat besi yang diserap itu sangat sedikit. Nah ini diagnosis anemia. Jadi kita fokus ke ibu hamil. Untuk ibu hamil batas anemia normal itu 11. Untuk anemia ringannya 10 sampai 10,9. Untuk anemia sedang 7 sampai 9,9. Nah untuk anemia beratnya itu di bawah dari 7. Jadi itu untuk mendiagnosis anemia. Nah ini untuk risiko anemia pada ibu hamil. Jadi ibu hamil itu sangat berisiko apabila mengalami anemia. Jadi yang pertama itu adalah keguguran. Nah kemudian pendarahan selama kehamilan. Jadi ibu hamil itu biasanya kalau ada risiko anemia, biasanya risikonya itu pendarahan selama kehamilan. Jadi sangat berbahaya. Jadi akan semakin kekurangan sel darah merahnya. Kemudian persalinan prematur, ini contohnya ibu. Kemudian bayi lahir dengan anemia. Nah jadi bisa diturunkan juga dari ibunya yang anemia, anaknya pun bisa langsung setelah dilahirkan akan anemia dulu. Kemudian kematian janin misalnya dan sesak napas. Ini tabel pemberian tablet tambah darah. Jadi tablet tambah darah itu merupakan suplemen gizi yang mengandung senyawa zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 400 mg asam folat. Nah itu kandungannya di dalam tablet tambah darah. Nah ini tadi manfaat dari tablet PE atau tablet tambah darah bagi ibu hamil. Yang pertama itu adalah mencegah kecacatan pada janin. Nah jadi ini penting pula kemudian menjelaskan kepada ibu hamil nanti manfaat tablet tambah darah. Biasanya ibu hamil itu melihat obat banyak susah untuk minum. Jadi perlu kita ingatkan lagi, beri kita pemahaman lagi, manfaat dari minum tablet tambah darah itu adalah mencegah kecacatan pada janin. Kemudian mencegah komplikasi kehamilan. Nah, kemudian menjamin pasokan oksigen dan nutrisi bagi janin. Jadi tablet tambah darah itu juga bisa menjamin pasokan oksigen dan nutrisi bagi janin. Kemudian pasti mencegah anemia pada ibu hamil. Tabel pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil itu minimal 90 tablet selama kehamilan. Jadi kalau lebih boleh, tergantung nanti kriteria anemianya. Misalnya anemianya berat, itu bisa lebih dari 90. Dosis suntikannya 1 kali 1 tablet per hari. Nah, ini biasanya yang membuat ibu hamil itu malas minum obatnya lah. Jadi ini efek sampingnya yang membuat ibu hamil itu malas mungkin minum obatnya, susah. Jadi yang pertama itu mual, biasanya susah BAB, kemudian BAB-nya atau fesesnya berwarna hitam. Nah, apa saja makanan yang dapat mengatasi
mengatasi anemia mungkin sudah kita tahu lah makanan yang sumber zat besi yaitu seperti telur, ikan, daging, ayam, kacang hijau, sayur bayam, dan sayuran lain hijau lainnya. Kemudian makanan sumber vitamin C seperti buah-buahan jeruk, mangga, jambu biji. Kemudian menghindari konsumsi zat penghambat penyerapan zat besi tadi seperti teh dan kopi. Nah, kemudian tadi kan ada zat penghambat zat penghambat penyerapan zat besi. Ya, kemudian di sini ada makanan yang meningkatkan penyerapan zat besi. Nah, ada misalnya. Jadi untuk meningkatkan penyerapan zat besi sebaiknya TTD dikonsumsi bersama dengan buah-buahan sumber vitamin C seperti jeruk, pepaya, mangga, jambu, biji dan lain-lain. Untuk kartu kontrolnya ini Bapak Ibu lah diisi dengan tanda conteng. Biasanya di trimester 3 sini. Nah, isinya minimal tadi 90 tablet selama kehamilan. Nanti nama kontrolnya boleh ibu kader atau bapak kader. Hubungan dengan ibu hamilnya nanti ini bisa juga suami atau orang tua rumah bisa juga hubungan anunya tadi bisa suami, ibu atau kader bisa. Nah, dari penjelasan ulun tadi, kira-kira kemudian ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan? Kira-kira ibu, bapak, silakan. Ya, silakan ibu siapa ibu? Ibu Oli. Oh, ibu Oli ya, silakan. Ini tentang kartu pantau tadi yang takut itu apa cara pengisiannya tuh di situ, cara pengisian kartu pantaunya. Ya, Ibu Oli tadi bertanya bagaimana cara mengisi kartu kontrol minum PTD pada ibu hamil. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu ulun menjawab? Dari penjelasan ulun tadi mungkin sudah ada. Jadi mungkin ada. Ya, terima kasih. Ibu siapa Bu? Ibu Tari. Ibu Tari dari Posyandu. Dari Posyandu Cempaka. Cempaka ya. Jadi pengisiannya kartu kontrol itu setelah minum diconteng oleh misalnya suaminya atau orang tua dari ibu hamil tersebut. Jadi di situ kelihatan yang dia rutin apa enggak Pak minum obat tablet tambah darahnya gitu. Gitu Pak. Terima kasih untuk Ibu. Nah, jadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yuni tadi lah. Nama kontrolnya itu bisa suami atau ibu dari orang tua dari ibu hamil itu. Kemudian untuk pengisiannya tadi, manfaat dari kartu kontrol ibu hamil ini tadi untuk mengevaluasi apakah ibu hamil ini rutin atau tidak minum obatnya. Jadi itu mungkin sudah terjawab Ibu Olivia. Ada lagi kan yang mau tanya? Kira-kira? Oh ya, silakan. Perkenalkan, saya Dini dari Posyandu Dero. Saya mau bertanya Pak, biasanya kan kayak minum tablet-tablet itu bisa bikin mual atau kadang-kadang juga muntah Pak karena rasanya tidak enak. Nah itu gimana Pak caranya supaya mengatasi atau meminimalisir efek samping dari minum tablet-tablet itu? Terima kasih. Ya. Bagus sekali pertanyaannya lah. Jadi Ibu Rika tadi bertanya bagaimana meminimalisir efek dari tablet tambah darah tadi. Mungkin ada yang tahu? Pak Andre mungkin bisa menjawab atau yang lain? Nah, itu dari Ibu Subu. Sana, ya dari Posyandu. Iya. Biasanya saya sana dari Posyandu Rosella ingin jawab tadi pertanyaan dari Ibu Diani. Nah, tadi katanya
Ya, dari tepuk tangan untuk ibu sana, sangat bagus jawabannya lah. Jadi untuk mengurangi efek samping dari tablet badal itu berbagai macam caranya. Jadi bisa diminum pada saat malam hari, kemudian bisa berbarengan dengan apa tadi? Dengan jus. Nah, jadi itulah untuk mengurangi rasa mual, efek sampingnya yang seperti BAB-nya keras lah, jadi bisa dipakai yang tadi diajukan oleh ibu sana. Nah, untuk kesimpulan dan harapannya, jadi kesimpulannya pentingnya tablet tambah darah itu untuk ibu selama kehamilan, jadi untuk mencegah keguguran, mencegah janin mati, kemudian bayi lahir prematur lah, jadi itu sangat penting. Kemudian untuk harapannya, diharapkan bagi Bu Hempian sebagai kader-kader itu diharapkan agar lebih lagi memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang manfaat tablet darah ini, supaya tidak ada lagi ibu yang mengalami anemia selama kehamilan. Jadi sangat berbahaya Bapak Ibu selama kehamilan itu anemia, karena nanti akan berisiko saat melahirkannya. Nah, di sini ada kata-kata motivasi lah. Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan berharga di masa depan. Kiranya sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf.